Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you all have a nice day. Okay, we don't start until everyone quits. By the way, what is absent today? Let's begin our lesson by saying Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks eksplanasi. Masih ingat kita pada pembelajaran yang lalu tentang teks eksplanasi? Alhamdulillah. Coba, Amir, apa struktur eksplanasi? Oh, Alhamdulillah masih ingat. Kebahasaannya juga ya. Nah, kenapa struktur harus kita ketahui beserta dengan kebahasanya? Karena untuk menulis, kita harus mengetahui struktur serta kebahasaannya. Lebih jelasnya, menulis apa saja, teks apa saja, teks prosedur, teks eksplanasi, teks yang lainnya. Jika kita ketahui kebahasaan dan strukturnya, maka kita akan memudahkan dalam menulis jenis apa tulisan yang akan kita tulis. Materi kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni kita menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah proses belajar mengajar selesai, siswa dapat mendata peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan serta dijadikan bahan menulis teks eksplanasi. Kemudian menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka pola yang telah dirancang. Membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur penulisan, ciri dan bahasa teks eksplanasi. Saya ingatkan tentang strukturnya. Kalian masih ingat bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tsunami misalnya, perhatikan tulisan tersebut. Sudah? Kalian mengetahui tentunya karena kita sudah membahas tentang struktur dan kebahasaannya pada pertemuan yang telah lalu. Untuk itu, membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur penulisan dan ciri bahasa teks eksplanasi. Supaya kalian bisa membuat teks eksplanasi, perhatikan analisis struktur penulisan dan ciri bahasa teks eksplanasi. Berikutnya, pernahkah Anda melihat suatu peristiwa yang besar yang terjadi pada lingkungan Anda? Oh, pernah ada gempa bumi dan sebagainya. Nah, itulah sebagai bahan penulisan teks eksplanasi. Sebelum kita ke langkah-langkahnya, kita akan meringkas isi teks eksplanasi, yakni membaca teks secara intensif, mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks, menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai dengan pemahaman. Kemudian, kita masih ingat dengan kaidah kebahasaannya. Kemudian, coba jika Anda sudah mendapatkan struktur dan kebahasaannya, maka bagaimana menulis teks eksplanasi itu? Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Maka kita akan membuat organisasi dengan kelompok kecil. Karena jumlah siswa kita 32, maka kita akan menjadi 8 kelompok. Dan anggotanya adalah 4 orang. Sudah ya?
Sesuai ya. Dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, maka silakan berkumpul. Yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, yang tadi menunjukkan nomor 3 berkumpul dengan nomor 3 dan sebagainya, maka akan terjadi sisanya adalah 4 kelompok menjadi 8 kelompok beranggotakan 4 orang, 4 orang. Nah, setelah menjadi kelompok, maka Ustadz akan membagikan tentang teks eksplanasi, struktur dan kebahasaannya. Dari situ, nanti kalian akan mendapatkan acuan bagaimana menulis teks eksplanasi. Kali ini kita akan membuat dengan menggunakan tugas kelompok. Silakan perhatikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi memerlukan langkah-langkah. Langkah pertama adalah mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Kemudian mengamati suatu peristiwa, mencatat urutan peristiwa, maksud saya, membuat kerangka teks eksplanasi dan menulis teks eksplanasi. Mudah ya? Nah, silakan karena teks sudah saya bagi, langkah-langkahnya juga sudah saya bagikan. Kalian secara kelompok membuat teks eksplanasi. Oke, ada kesulitan? Jika ada kesulitan, maka saya akan membantu. Saya akan berkeliling untuk membantu siapa yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi dengan kalian. Saya sebagai pengamat, silahkan kalian berdiskusi dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan berdiskusi. Alhamdulillah sudah selesai ya, semuanya sudah menghasilkan. Maka dari hasil yang kalian tulis dari masing-masing kelompok, silahkan ditempel di depan, di kelas. Nah, silahkan pula satu orang untuk menjaga, yang lain beserta kelompoknya untuk berkeliling, untuk melihat, menyaksikan dari hasil teman-temanmu. Itulah nanti salah satu dari kalian akan menjawab pertanyaan, manakala teman dari kelompok lain menanyakan tentang yang ditulis oleh kelompok kalian. Setelah mengembangkan dan menyajikan, maka tibalah kita akan menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Oke, jadi menulis teks eksplanasi harus mengetahui struktur dan kebahasaannya. Setelah struktur dan kebahasaannya, maka kita mengetahui langkah-langkahnya. Tentunya ternyata Anda sudah dapat membuat secara berkelompok. Untuk itu, maka kalian pun akan saya beri tugas. Tugasnya adalah menulis secara pribadi. Ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan pada Ustadz. Tulislah sebuah teks eksplanasi berdasarkan apa yang Anda amati di lingkungan saudara semuanya. Itulah yang harus dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalau begitu, kesimpulannya adalah bahwa menulis itu tidak sulit, asal di mana kita mau, maka kita akan bisa. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang paling Anda sukai? Mengapa kegiatan mana yang paling mudah? Kemudian sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah tadi kita belajar? Nah, untuk itu
kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di minggu kedua besok dengan pembelajaran yang lain. Anak-anak, alhamdulillah, so far it's clear. If this clear enough, then that's all for now. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.